kenakalan pribumi. Tapi jangan dianggap tidak demikian. Bukan begitu, Pak. Kami berpuluh-puluh tahun, Pak, dari unit 1 sampai 8 unit bekerja. Setiap ada perusahaan, kalau terjadi masalah seperti ini, ya, saya tidak butuh alibi alasan hadiah atau gimana, itu tanggung jawab manajemen. Karena pekerjaan saya yang manajemen, Pak. Saya manajemen, tahu manajemen, Pak. Masalah employee ataupun masalah yang lain, orang karyawan nggak tahu. Kalau tahu mereka nuntut ke Bapak nanti minta untung dari hasil kerjanya. Harus Bapak sikapi, itu satu. Jadi intinya kan teman-teman, hari ini 1 kali 24 jam tanggal 10 harus dibayar. Bahas yang lainnya, betulnya, ya, saya sampaikan ke saudara-saudara, semangat. Yang bisa masuk ke sini lagi. Yang memiliki tiket, serahkan semua hal yang serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nasional dan salam kedaulatan. Saudara, PT Krakatau Posko adalah perusahaan patungan atau joint venture yang mengelola saham PT Posko dan PT Krakatau Steel dengan jumlah saham masing-masing 50%. Sebagai perusahaan yang mengelola saham patungan yang di dalamnya ada saham PT Krakatau Steel, tentu idealnya atau seharusnya PT Krakatau Posko dapat memberikan keuntungan kepada PT Krakatau Steel yang tentu saja implikasinya merupakan keuntungan bagi bangsa dan negara. Ada 5 hal yang patut kita analisa dan patut kita pelajari, terutama bagaimana PT Krakatau Posko dampaknya terhadap Krakatau Steel juga terhadap bangsa dan negara. Yang pertama, PT Krakatau Posko diduga telah melakukan kejahatan lingkungan hidup, di mana sejak awal pembangunan pada tahun 2011 diduga bahwa PT Krakatau Posko telah melakukan kegiatan usahanya sebelum atau tanpa adanya izin terlebih dahulu. Dan di luar itu, PT Krakatau Posko juga diduga telah melakukan perusakan terhadap 2 jalur das aliran sungai yang ada di lokasi Krakatau Posko, yang seringkali mengakibatkan banjir, terutama di lingkungan Kelurahan Kubangsari, Kelurahan Tegaratu, dan sekitar Kecamatan Cuandan, termasuk banjir yang berdampak kepada akses jalan nasional yang ada di sekitar Krakatau Posko. Krakatau Posko selama ini, sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu, itu diduga dikuasai oleh para oknum Korea yang diduga rasis, di mana tidak sedikit pengusaha daerah, bahkan anak perusahaan Krakatau Steel Group yang diduga didiskriminasi dalam perlakuan ekonomi dan bisnis serta usaha yang ada dalam Krakatau Posko, dan cenderung ada warung dalam toko yang dibangun oleh para oknum rasis Korea tersebut yang mencengkram semua potensi bisnis dan usaha di dalam Krakatau Posko, dengan tentunya dugaan praktek-praktek harga yang tidak wajar, yang diduga ini bukan merupakan rahasia umum lagi, telah merugikan Krakatau Posko yang tentunya berdampak kepada Krakatau Steel dan berdampak kepada kedaulatan ekonomi negara dan bangsa. Yang ketiga, belum lagi dengan adanya persoalan lain, misalkan pada dugaan impor atau pengadaan mesin kertas atau mesin rongsok yang nilainya kurang lebih 10,8 juta US dollar yang diduga dilakukan oleh Krakatau Posko untuk menambah unit mesin pada pabrik HSM 2 yang disertakan oleh PT Krakatau Steel kepada Krakatau Posko. Mesin itu lebih dikenal dengan nama mesin spin pass mill yang diperkirakan pembuatannya adalah tahun 2007 dan didatangkan ke Indonesia sekitar bulan Juli pada tahun 2022, dan itu dipasang pada sekitar bulan Desember tahun 2022 dengan nilai kurang lebih 10,8 juta US dollar. Dan tentunya ini patut dilakukan pengawasan dan pemeriksaan apakah pajak yang masuk
mesin ini adalah pajak mesin bekas atau pajak mesin baru. Dan tentunya apabila ini benar terjadi, maka itu patut diduga sebagai bagian daripada perbuatan penyelundupan barang impor yang tentunya juga patut diduga dapat merugikan keuangan negara dan merugikan bangsa. Yang keempat, belum lagi persoalan dugaan manipulasi aktual luas jumlah PBB atau pajak bumi bangunan yang seharusnya disajikan oleh Krakatau Posko kepada pemerintah daerah, sehingga terdapat perbedaan luas yang dibayar dengan luas aktual bangunan konstruksi yang ada dalam Krakatau Posko, dan itu sangat patut diduga telah merugikan keuangan daerah, telah merugikan keuangan masyarakat Kota Cilegon, dan tentunya ini patut diduga sebagai perbuatan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan daerah. Nah, kemudian yang kelima, sejak Krakatau Posko itu berdiri dan beroperasi, disinyalir sama sekali belum pernah memberikan dividen atau membagikan keuntungan kepada PT Krakatau Steel sebagai pemegang sebagian saham di Krakatau Posko. Lalu pertanyaannya, dengan semua dugaan persoalan yang terjadi, bagaimana sikap kita dan bangsa ini terhadap Krakatau Posko? Dan pertanyaan berikutnya, siapa yang diuntungkan dari Krakatau Posko? Bangsa kita kah, bangsa Indonesia, atau para oknum bangsa kita yang sudah masih jika kemudian daerah dan masyarakat daerah dirugikan, pengusaha daerah dan pengusaha nasional pribumi, juga anak perusahaan Krakatau Steel dirugikan. Bahkan Krakatau Steel sebagai pemegang sebagian saham di Krakatau Posko dan negara juga diduga dirugikan, maka tidak ada kata lain. Saat ini tentunya sudah waktunya bagaimana kemudian Krakatau Posko dinasionalisasikan oleh bangsa kita sendiri, dan kemudian dapat dilaksanakan oleh bangsa dan negara.